datang di YouTube channel Valeria Yekti. Halo adik-adik, di video ini Kak Vale akan menemani kalian untuk mempelajari materi sistem koordinat, ya, materi untuk kelas 8. Nah, sebetulnya sistem koordinat itu apa sih? Jadi sistem koordinat itu adalah cara untuk kita menentukan kedudukan atau posisi suatu titik atau enggak suatu benda pada bidang datar atau pada ruang. Nah, sistem koordinat yang paling dikenal itu adalah sistem koordinat Kartesius. Jadi sistem koordinat Kartesius itu bisa pada bangun ruang yang 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Kalau 2 dimensi berarti cuma ada 2 sumbu, ada X dan ada Y. Ini yang udah kalian pelajarin dari waktu SD ya, ada X, ada Y. Sedangkan kalau untuk yang 3 dimensi, bangun ruang itu bukan ruang datar, bukan yang bangun datar, itu berarti ada X, ada Y, ada Z. Ya, nah sekarang yang kita akan pelajari itu adalah yang 2 dimensi. Jadi cuma ada sumbu X dan juga sumbu Y di koordinat Kartesius. Ini Kak Vale udah gambarkan ya, ada suatu koordinat Kartesius. Di sini ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, ketika kalian menggambar sumbu koordinat Kartesius, ada sumbu X dan ada sumbu Y, kalau posisinya itu ke arah yang positif, jadi sumbu X-nya ke arah positif, itu pakai tanda panah. Jadi kayak gini, ini kan daerah yang positif ya, sebelah kanan. Semakin ke kanan semakin besar kan nilainya, positif. Pakai tanda panah. Begitupun yang Y. Jadi kalau yang Y juga sama nih. Kalau ke atas dia ada tanda panahnya. Jadi kalau yang ke bawah sama yang ke sebelah kiri enggak juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kamu lihat di gambar. Ini kan ada 4 bagian ya. Bagian 1, 2, 3, 4. Nah, bagian itu dikenal dengan istilah kuadran. Ya, jadi untuk yang di daerah sini kita sebut dengan kuadran 1. Kuadran 1, yang ini kuadran 2. Ini kuadran 3. Yang di sini kuadran 4. Nah, kalian lihat kalau di kuadran 1 itu berarti X-nya positif, Y-nya juga positif. Misal, Kak Vale ambil titik yang ini yang A deh. Kita tentukan dulu aja ya, koordinatnya tuh berapa, koma berapa sih. Nah, untuk kalian yang lupa atau masih belum tahu, kalau menuliskan koordinat itu berarti X, Y. Ya, jadi X-nya dulu yang ditulis, baru Y-nya. Gitu ya. Sekarang kita tentukan koordinat yang A. X-nya kan 1, 2 ya. 2, koma, Y-nya kita lihat berapa Y-nya? 1. Jadi 2,1. X-nya 2, Y-nya 1. Nomorin aja dulu ya. Asal kasih angka. Sekarang kita tentukan koordinat yang B. X-nya berapa? X-nya 1 kan ini? X-nya 1, Y-nya 3 ya, 1,3. Makanya titiknya ada di sini. Jadi 1,3. Nah, terus untuk yang C, kita lihat di sini X-nya berapa? Oh, X-nya min 1, Y-nya 1. Jadi ini min 1,1. Min 1,1. Sekarang yang D. Kita lihat X-nya. X-nya dia ada di min 3, Y-nya min 3. Ya, jadinya min 3, min 3. Sekarang kita lihat kalau di kuadran 1 berarti X-nya positif ya, Y-nya positif. Nah, kalau di kuadran 2 X-nya negatif, Y-nya positif. Karena ini kan sumbu X negatif sebelah sini, ini sumbu Y positif. Nah, kuadran 2 tuh di sini. Terus kuadran 3, sumbu X-nya negatif ya, jadinya min 3. Ini juga Y-nya negatif. Jadi kuadran 3 itu posisinya X dan Y-nya negatif. Nah, untuk yang kuadran 4, nih X-nya positif, Y-nya negatif. Gitu ya. Pokoknya ingatnya 1, 2, 3, 4. Akan ajak kalian untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekalian kita tentukan kuadrannya ya. Jadi titik yang A dulu nih. Yang A titiknya berapa sih? 2,1 kan? 2,1. Nah, kita tentukan jaraknya. Itu posisinya gimana sih terhadap sumbu X dan sumbu Y ya? Kita lihat. Kalau 2,1
Ini kan di sini 2 ya dia. Posisi X-nya ini 2 nih. Berarti si titik A ini berada berapa satuan dari sumbu Y? Sumbu Y di sini. Ya, titik A di sini. Berarti berapa sih jaraknya mereka? Lihat, dari A ke sumbu Y berarti 1, 2. Ya. Jadi titik A itu berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Ya, 1, 2. Oke. Titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Terus berjarak berapa satuan dari sumbu X? Sumbu X kan yang ini, ya. Titik A-nya di sini. Nah, berapa jaraknya dari A ke bawah sini? 1 kan? Ya, jadi 2 satuan dari sumbu Y dan 1 satuan dari sumbu X. Ini maksudnya sumbu ya, SB ini. Nah, sekalian kita tentukan kuadran yang ada di kuadran 1 ya. Ini kalian pakai kurung aja ya. Kuadran 1. Nah, jadi titik A itu berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan 1 satuan dari sumbu X dan berada di kuadran 1. Gitu keterangannya. Nah, sekarang untuk koordinat B, titik B, 1,3. Berarti berapa satuan dari sumbu Y? 1. Ya, 1 satuan dari sumbu Y, berapa satuan dari sumbu X? Ya kan tinggal dilihat titiknya di sini ya. X-nya di bawah, 1, 2, 3. Ya, berarti titik B berjarak 1 satuan dari sumbu Y. Ini sumbu Y maksudnya ya. Terus 3 satuan dari sumbu X dan berada di kuadran 1 ya. Sekarang kita ke koordinat yang C, min 1,1. Min 1,1. Nah, ini berjarak berapa satuan dari sumbu Y? Min 1,1. Kita lihat C-nya di sini. Ini sumbu Y di sini. Di sini kan C-nya, ya berarti cuma 1 satuan ya. 1 titik B, titik C berjarak 1 satuan dari sumbu Y. Kalian nggak usah terkecoh sama minusnya ya, karena kalau minus itu cuma menentukan arah, tapi kalau menentukan jarak berarti otomatis positif. Namanya jarak kan nggak mungkin negatif ya. Jarak dari rumah kamu ke sekolah kan nggak mungkin min 10 km, ya kan? Pasti positif kalau ngomongin jarak. Terus ngomongin ini panjang penggaris, nggak mungkin panjang penggaris. Terus ngomongin panjang spidol nih misalnya, nggak mungkin minus kan? Pasti positif ya. Nah, terus tentuin yang terhadap sumbu X-nya. Berarti dari sumbu X berapa? 1 ya, ini gini kan, 1 satuan dari sumbu X. Berada di kuadran berapa? Berada di kuadran 2 ya. Kuadran 2. Kalau kalian mau nulis yang panjang gitu, lebih bagus lagi ya. Jadi keterangannya gini. Titik C berjarak 1 satuan dari sumbu Y dan berjarak 1 satuan dari sumbu X. Titik C berada di kuadran 2. Ya, jadi kalau kalian mau nulisnya seperti itu malah lebih bagus lagi. Terus sekarang kita ke koordinat yang D. Kita lihat yang D. Min 3, min 3. Berapa nih jaraknya? Titik D ini ke sumbu Y. Berarti kan 3 ya. Dari sini ke sini kan 1, 2, 3. Titik D berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan 3 satuan juga kan dari sumbu X ya. 1, 2, 3. Kalian pokoknya tinggal lihat ininya aja angkanya. 3 satuan dari sumbu X. Ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 3 ya.
3. Nah, kalau misalnya pertanyaannya kayak gini nih, tentukan 2 titik yang berjarak sama terhadap sumbu X. Berarti yang mana? Kita lihat yang berjarak sama terhadap sumbu X. Ini kan titik A jaraknya 1 terhadap sumbu X ya. Titik C juga jaraknya 1. Berarti A dan C itu berjarak sama ke sumbu X. Ya, ada lagi kah? Ada lagi. Yang mana? Ini titik D dan titik E sama-sama berjarak 3 satuan dari sumbu X. Ya, yang tadi kan berjarak 1 satuan dari sumbu X, A dan C. Kalau yang D dan E berarti sama-sama berjarak 3 satuan dari sumbu X gitu ya. Kalau ditanya tentukan 2 titik yang berjarak sama terhadap sumbu Y, ada nggak? Kita lihat di situ. Ada. Yang mana? Titik C dan titik B sama-sama berjarak 1 satuan ya dari sumbu Y. Nah, kalau misalnya gini, Kak Vale tanya, titik B dan titik E itu sama nggak jaraknya terhadap sumbu X? Sama ya. Kalau kalian lihat, titik B itu jaraknya 3 satuan terhadap sumbu X. Ya sama, ini juga titik E, 3 satuan terhadap sumbu X. Oke, sekarang kita masuk ke posisi titik terhadap titik asal dan juga titik tertentu. Kalau yang namanya titik asal itu berarti tuh ini, titik pusat 0,0 ya. Terus kalau titik tertentu ya berarti titiknya berapapun. Ini A, B itu hanya permisalan aja, bisa 5,4, bisa min 2,3 kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh di sini. Kak Vale udah buatkan. Di sini ceritanya ada 4 titik. Yang pertama ada pos. Pos itu berada tepat di titik asal, ya di 0,0. Terus ada pasar, ada sekolah, dan juga ada perumahan. Nah, sekarang kita akan mencoba menentukan posisi suatu titik dengan titik yang lain. Ya, yang pertama, posisi pasar terhadap pos. Berarti posisi titik pasar ini terhadap titik asal. Kan posnya kan itu di titik asal ya, di 0,0 koordinatnya. Nah, coba gimana caranya menentukan posisi pasar terhadap pos? Kalau ditanyakannya pasar terhadap pos, berarti kita mulai patokannya dari posnya. Ya. Nah, kita lihat sumbu X-nya dulu, pergerakan ke kanan atau ke kirinya. Kita lihat di sini, kalau menuju ke pasar berarti kan gini ya. 2 satuan ke kanan. Nah, pas kan? 2 satuan ke kanan, jadi gini. 2 satuan ke kanan. Berarti Kak Vale bisa tulis 2, berapa satuan ke atas? Kan dari bawah sini harus ke atas kan? Kita lihat 1, 2, 3 ya, supaya sampai pasar. Berarti Y-nya 3. Nah, keterangannya gimana? 2 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Ya, kalau ke kanan dan ke atas otomatis positif nilainya. Kalau arahnya ke kiri atau ke bawah berarti nilainya negatif. Nah, sekarang yang kedua, posisi sekolah terhadap pos. Posisi sekolah terhadap pos berarti dari suatu titik ke titik asal ya, ke 0,0. Kalau sekolah terhadap pos berarti patokannya mulai dari posnya. Kita lihat dari sini. Kita lihat arah kiri atau kanannya dulu, sumbu X-nya. Ini kemana? 1, 2, 3. 3 satuan ke arah kiri ya. Kalau ke kiri berarti positif atau negatif? Negatif ya. Jadi min 3, nah sekarang ke atas 1, 2 kan gitu ya. Berarti 2 satuan ke atas positif karena ke atas. Nulisnya gimana? 3 satuan ke kiri, 2 satuan ke atas. Gini ya. Terus sekarang yang ketiga, posisi perumahan terhadap pasar. Perumahan di sini, pasar di sini. Posisi perumahan terhadap pasar berarti patokannya dari pasar dulu.
Kita lihat pergeseran X-nya dulu, ya, pergeseran pada sumbu X ke kanan atau ke kiri. Pasar di sini dia geser loncat 1. Ya kan? Berarti 1 satuan kemana ini? Ke kanan kalau mau ke perumahan. Jadi 1, nah dari pasar ke perumahan berarti turun. Turunnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1,5. Nah, 5-nya ke arah bawah apa ke atas? Ke bawah kan, dari pasar ke perumahan, berarti jangan lupa pakai minus. 1 satuan ke kanan, terus 5 satuan ke bawah. Nah, kalau misalnya kamu nggak mau lihat gambarnya, jadi kamu nggak mau ngitung gini, kamu tentuin dulu koordinatnya. Misal, kalian mau ambil yang pasar dan perumahan ya. Ini pasar berapa koma berapa sih koordinatnya? X-nya 2, Y-nya 3. Ya, berarti 2,3. Untuk yang perumahan koordinatnya berapa? 1, 2, 3. 3, min 2. Nah, berarti kita bisa menentukan posisi perumahan terhadap pasar kayak gini nih. Perumahan di sini ya, kakak tulisnya. Perumahan ini pasar. Nah, perumahannya koordinatnya 3, min 2 kan? Berarti tulislah di sini. 3, min 2. Terus pasarnya 2,3. Nah, ini kita kurangin. Gitu ya. Jadi yang awal dulu kita tulis, baru yang terakhirnya terhadap siapanya sih gitu. Ini kita kurang, min 2, min 3, jadinya min 5. Ya, 3 min 2, 3 dikurangi 2, 1. Nah, contoh lagi nih, yang kedua deh. Posisi sekolah terhadap pos. Sekolah ini berapa koma berapa sih koordinatnya? X-nya min 3, Y-nya 2. Nah, kalau pos kan 0,0 ya. Berarti posisi sekolah terhadap pos, ya tinggal sekolah tulis dulu. Sekolah, baru pos di bawahnya. Sekolahnya itu min 3,2, posnya 0,0. Nah, ini kita kurangin. 2 kurangi 0 ya 2, min 3 kurangi 0 ya min 3. Bener kan? Min 3,2 sesuai sama di sini ya. Oke adik-adik, sekarang kita bahas yang posisi garis terhadap sumbu X dan juga sumbu Y ya. Jadi di sini kakaknya udah buatkan ada sumbu X dan juga sumbu Y. Terus kakaknya bikin 3 buah garis. Yang pertama ada garis A ini. Terus yang kedua ada garis B. Yang ketiga ada garis C. Nah, sekarang coba kakaknya tanya mulai dari garis yang A dulu ya. Garis yang A, kedudukannya bagaimana dengan sumbu Y? Jadi hubungannya apa sih dengan sumbu Y? Garis A itu sejajar dengan sumbu Y. Jadi gimana nih kalau sejajar? Sumbu Y-nya begini, ya garis A-nya juga begini. Kan gitu, ya. Berarti kakaknya bisa katakan untuk garis A ini, garis A itu sejajar sumbu Y. Nah, kalau kedudukan garis A dengan sumbu X apa hubungannya? Garis A begini, sumbu X begini. Berarti hubungannya apa? Tegak lurus ya, membentuk sudut siku-siku di sini kan? Tuh. Ya, berarti garis A itu tegak lurus sumbu X. Gini ya, kalau tegak lurus tuh gini nih, tegak lurus. Nah, jadi membentuk sudut siku-siku di sini. Ini sumbu X-nya, ini garis A-nya. Kan gitu, ya. Nah, terus sekarang untuk garis B. Ini kakaknya punya garis B, ini garis B ya. Nah, gimana kedudukan garis B terhadap sumbu Y dan juga sumbu X? Coba kita lihat. Sumbu Y di sini, garis B-nya begini. Berarti hubungannya apa? Garis B tegak lurus dengan sumbu Y. Ya, tegak lurus di sini kan? Berarti tegak lurus sumbu Y. Terus hubungannya garis B dengan sumbu X apa? Sejajar. Ya, garis B-nya begini, sumbu X-nya begini. Jadi sama-sama begini kan? Jadi sejajar
sumbu sumbu X, sorry. Jadi kesimpulannya gini, ketika suatu garis tegak lurus dengan sumbu Y, ya, tegak lurus dengan sumbu Y, otomatis dia akan sejajar sumbu X, ya. Ketika suatu garis tegak lurus sumbu X, maka otomatis akan sejajar sumbu Y. Gitu kesimpulannya, ya. Nah, sekarang untuk yang garis C, kita lihat kedudukannya dengan sumbu X dan sumbu Y. Apakah tegak lurus dengan salah satu sumbu? Enggak kan? Apakah sejajar dengan salah satu sumbu? Enggak juga. Jadi si garis C ini bisa kita katakan dia itu memotong. Jadi ini garis C itu memotong sumbu Y dan sumbu X. Ya, kalau kalian lihat gambarnya kan begini soalnya posisinya. Jadi dia nggak tegak lurus sama siapa-siapa dan nggak sejajar sama siapa-siapa, ya. Nah, kalau Kak Vale bikin gambar lagi di sini satu. Nah, kayak gitu, kelihatan? Ini garis D misalnya, nama garisnya D. Garis D kan juga sama ya, nggak tegak lurus sama siapa-siapa. Nggak tegak lurus sumbu Y ataupun sumbu X, nggak sejajar sumbu Y ataupun sumbu X. Tapi garis D sejajar dengan garis C, ya. Jadi garis D itu sejajar dengan garis C, sama-sama begini posisinya. Tapi nggak sejajar dengan sumbu X ataupun sumbu Y. Ya, kalau misalnya Kak Vale bikin garis di sini. Nah, kalau Kak Vale bikin garis E ini, garis E sejajar dengan apa aja sih? Pertama dengan si sumbu Y, otomatis garis E itu sejajar. Terus selain dengan sumbu Y dengan apa? Dengan garis A, ya. Garis E itu sejajar dengan garis A dan tegak lurus dengan sumbu X. Nah, berarti kalau ditanya dari gambar ini, manakah yang tegak lurus dengan sumbu X? Garis apa aja? Ada garis A dan juga ada garis E. Gitu, ya. Oke adik-adik, segini dulu aja video dari Kak Vale mengenai sistem koordinat. Terima kasih banyak karena sudah nonton video ini dan semoga bermanfaat. Dadah!